dini kita berikan suplemen tambahan, semakin bisa memperpanjang nyawa mereka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok Eka untuk materinya yang luar biasa ini. Banyak banget ternyata kasus-kasus yang saya juga belum pernah ketemu ya Dok sama sekali sama kasusnya. Jadi seperti yang Dok Eka bilang bahwa gerbang kematian itu ada jantung, otak, sama paru-paru yang harus kita deteksi dini ya Dok ya. Terus untuk pemeriksaan ginjal juga kita ada iris stage-nya dari 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya udah stage 4, berarti udah sulit banget disembuhinnya ya Dok ya, hampir tidak bisa. Tapi kalau misalnya masih stage 1 dan 2 juga, malah sulit dideteksi ya Dok. Iya, Jadi itulah uniknya. Jadi harus pakai SDMA tadi ya Dok. Iya. Jadi harapannya tes SDMA itu dilakukan secara rutin ya Dok untuk pasien yang 5 tahun ke atas, 1 tahun sekali gitu ya Dok ya. Dikasih penjelasan buat disarankannya seperti itu Dokter Puspita. Sebenarnya yang paling penting ini cara kita edukasi ke kliennya ya Dok. Karena memang PR banget itu. PR, tapi tetap Iya. semangat ya, jangan menyerah para dokter. Buat para klinisi, wah. Iya. Dok lanjut nih Dok, kita ke sesi tanya jawab. Ini ada lagi nih dari Dokter Widya dari Tangerang Selatan. Siap. Nih, dalam kasus gangguan saluran perkencingan dan adanya dugaan ginjal bermasalah, kapan waktu ideal kita melakukan pemeriksaan darah supaya hasilnya akurat untuk memastikan ginjal memang mengalami problem? Mengingat bun dan kreatinin cenderung naik ya Dok saat ada kejadian distensi Vesicurinaria. Oke. Terima kasih Dokter Widya atas pertanyaannya. Jadi gangguan saluran kencing, Mbak, paling banyak kan ini ada kalau di kucing ya FUS, FLUTD gitu ya. Kalau di anjing banyak kan batuk sih ya kasusnya ya. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah ada distensi urin, seharusnya bun sama kreatinnya udah langsung naik, ya kan? Tapi tadi kita dengar sendiri kasusnya Cingku, bladernya memang kelihatan besar, tapi nggak ada masalah gitu loh. Dan tidak terlihat ada problem di sana. Tapi bun kreatininnya normal. Nah, makanya kita cari lanjut pemeriksaannya dengan USG. Nah, kalau yang saya ingin menitik beratkan di sini adalah gimana ya caranya supaya benar-benar memastikan hasilnya akurat. Ibaratnya kita jadi kayak senang dapetin hasil yang nggak bagus gitu ya. Jadi ibaratnya begitu periksa darah, kalau kita udah dugaannya nih kayaknya ureum kreatininnya tinggi nih. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata benar, kita benar gitu ya. So jangan begitu pola pikirnya ya Dok. Kalau bisa nih ya gini, kalau misalnya kita dapat hasil darah yang ternyata masih bagus, jadi ada pemilik yang mungkin akan berpikiran begini, tuh kan Dok, nggak kenapa-napa, kucingnya, maksudnya anjingnya kenapa-napa, loh hasil darahnya masih bagus, percuma dong saya keluar duit banyak, benar nggak? Ada kayak gitu kan Dokter Puspita kan? Ada klien seperti itu. Tapi sebelum dia ngomong begitu, kita harus strike back dulu. Nah, kita duluan ya yang dapat hasil ya. Begitu kita dapat hasil yang bagus, aduh kok hasilnya bagus sih, tapi gue nggak punya SDMA, tapi gimana ini caranya gitu ya. Kita langsung gini, temuin pemiliknya, wah selamat ya Pak, Bu, Bapak, Ibu hebat, hasil darahnya masih bagus, keren, congratulations, masih bagus. Tapi dia kan udah mulai ada gejala nih Pak, udah mulai banyak minum, banyak kencing, pipisnya udah mulai nggak ini, akan lebih baik dilakukan cek selanjutnya ya Pak, bulan depan ya Pak. Ibaratnya biar nabung dulu untuk dicek USG-nya misalnya, X-ray-nya atau SDMA-nya bulan depan gitu loh. Jadi kita selamatin dulu mereka pasti akan senang deh. Oh iya dong Dok, kan dirawat, disayang ya. Padahal kita blank. Kita blank, waduh nilainya bagus nih gitu. Jadi kita nggak bisa strike mereka duluan gitu kan. Jadi nggak bisa membuktikan bahwa
kita udah duganya ke arah penyakit ginjal, tapi kok ternyatanya enggak gitu ya. Ingat kasus Cingku tadi, di mana bun kreatinnya juga masih normal, tapi pipisnya bermasalah. Kita udah berharap pipisnya bermasalah, pasti gigi tinggi nih. Ternyata enggak. Tapi yang dilakukan oleh tim kami, selamat ya, bla 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 bla. Yuk cek USG. Oh iya dok, cek USG. Ya, it's all about how we manage people. Ini hal yang berbeda. Dan itu masuknya ke manajemen. Ya, semoga bisa menjawab ya, Dokter Widya ya tadi ya kalau nggak salah ya, Dokter Widya di Tangsel. Oke, silakan Dokter Puspita. Oke, selanjutnya ada lagi nih dok. Habis Dok Widya, ada lagi dari Pantera. Dok Fadila. Dok, tadi di awal dijelaskan kalau gangguan fungsi ginjal akan berpengaruh juga ke jantung. Bagaimana pengaruhnya ya dok? Dan apakah bisa dicek kalau misalkan sudah mulai mengganggu fungsi jantung juga? Gimana nih dok? Ya, ini agak fisiologis ya. Jadi tahu S inhibitor nggak? Misalnya asetilkolin esterase. Jadi hubungannya ke situ loh, ke enzim itu gitu loh. Makanya mohon maaf nih kalau saya boleh sebut merek. Ada yang namanya Fortecor, kemudian juga itu isinya benazepril ya. Nah, itu kalau misalnya di kucing obat tersebut memang untuk gangguan di ginjal dan nantinya akan berpengaruh ke jantung. Kalau untuk di anjing, obat itu untuk case jantungnya, karena ini hubungannya sama si SS itu tadi, ya. Hubungannya si ini asetilkolin esterase, S ini lama-lama ketika konsentrasi yang seharusnya ya memproduksi darah, kemudian juga menghasilkan enzim-enzim, menghasilkan hormon-hormon juga. Jadi pengaruh di situ. Lebih ke arah fisiologis yang lebih detail ya dok. Tapi efeknya ke situ. Semoga bisa menjawab Dokter Fadila. Oke dokter, semoga bisa terjawab tadi dari kepo-kepo Dokter Fadila. Lanjut ya dok, yang selanjutnya. Halo dok Eka. Dok Eka sepertinya ada gangguan jaringan ya. Halo. Halo dok Eka. Ya. Oh sudah masuk lagi. Dokter selanjutnya ada dari Dokter Nur Hidayat nih dok dari Gresik. Untuk kasus gangguan ginjal, apa bisa pada kitten atau papi dok? Atau hanya pada umur lanjut aja ya dok? Gimana nih dok? Oke. Kasus gangguan ginjal memang banyakkan pada yang sudah adult. Di kitten saya jarang sekali ketemu kasus gangguan fungsi ginjal ya, gitu. Berarti memang banyaknya di usia lanjut ya dok? Ya, kebanyakan di usia lanjut ya. Untuk kitten sama papi jarang sekali saya ketemu. Saya baru praktek 16 tahun, belum ketemu lebih dari 5, less than 5 ada gangguan di ginjalnya, tapi lebih kepada anatomi ya. Tapi memang umurnya nggak panjang memang. Berarti bawaan gitu aja ya dok? Ya, iya. Oke. Dok, selanjutnya nih ada lagi Dokter Zainal. Ada lagi Dok Zainal, tanya lagi nih dok. Dok, saya kemarin ada kasus FUS untuk udah saya kateter, saya palpasi, vesika urinarianya sobek, kemudian saya operasi VU-nya banyak gumpalan darah.
Untuk recovery-nya saya harus perhatikan apa, Dok? Oh Terima my kasih. God, robek. Oke, robeknya apakah gara-gara accident ketika dimasukkan kateter, Dok? Kalau memang iya, apakah teknik pemasangan kateter dokter apa namanya menggunakan yang urine catheter yang apa yang elastis atau yang tidak elastis, kan ada yang pakai Foley kateter, ada yang tidak pakai Foley ya. Yang masih yang keras itu. Kalau yang memakai yang keras, saran saya minimal setidaknya disedasi ya, Dok, ya. Disedasi akan lebih nyaman bagi kita dan si hewannya itu sendiri ya, Dok. Jadi, lebih nyaman dan aman. Saran saya untuk next step-nya harus hati-hati dalam rangka, memasukkan, kateterisasi ya, Dok, ya. Kalau untuk akhirnya dioperasi kemudian, dilakukan, reparasi di sana ya, kemudian ada banyak gumpalan darah, tolong cek, Dok. Karena kalau ada gumpalan darah di sini artinya berarti kan ada pendarahan internal. Nah, pendarahan internal seperti ini kita harus gali lebih dalam, apa sih penyebabnya. Jadi, eee, root cause problem-nya bukan di bladder mungkin, ya, mungkin di parasit darah. Coba dicek parasit darahnya bagaimana. Nah, biasanya parasit darah erat kaitannya dengan si vektornya, ada nggak kutunya, lice, flea, ada nggak? Kalau ada lice, ada flea-nya, cek deh parasit darahnya. Begitu kita ketemu pasien yang ada kutunya, ya, mau kutunya cuma numpang lewat atau ibaratnya cuma satu atau yang banyak, cek parasit darahnya lewat blood smear. Ya, nanti dilihat dari sana apakah dia memang ada parasit darah. Kalau ada parasit darah, biasanya itu pendarahan di dalam, ya. Jadi bukan melulu yang problem adalah ginjalnya, tapi bisa aja karena sistemik yang lain. Jadi untuk yang pertanyaan dari dokter tadi di Tasik ya, Dok Zainal. apa namanya Dokter Zainal. Jadi yang harus diperhatikan adalah apa namanya intake volume minum sama yang dikeluarkan harus balance, kemudian juga mungkin bisa kontak dengan apa namanya TDV, bisa disupport juga dengan si aminafas supaya si ginjalnya ini kerjanya nggak makin berat. Dengan bantuan asam amino esensial dia bisa lebih bagus lagi gitu untuk kerjanya. Nanti sambil dicari tahu, Dok, pendarahannya itu gara-gara apa? Saya curiganya ke parasit darah. Coba deh di blood smear. Kalau parasit darah berarti harus dicek terhadap apa namanya? Harus diberikan golongan dosis siklin. Seperti itu, Dok. Semoga bisa Selain membantu, parasit Dok. darah, kira-kira apa lagi ya, Dok? Oke, selain parasit darah, kalau misalnya ada seperti itu perdarahan, cek ada tumor atau enggak, kemudian ada kista atau enggak, karena kasusnya takutnya sama seperti si cingku. Gitu, Dok. Oke, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelum Dokter Zainal tadi di atasnya ada Dokter Tupon nih. Atas banget nih, Dok. Iya, iya, iya. Ini dulu Apa ya. nih? Ini Dokter Sriwijayani dari Cianjur. Untuk bengkak ginjal, penggunaan furosemid dapat membantu kah, Dok? Oh, Ini oke. gitu, Dok. Pakai Iya. furosemid. Kalau furosemid itu memang kan mengeluarkan cairan tubuh ya. Ya, salah satunya di ginjal. Bisa, Dok, bisa dicoba ya. Tidak ada salahnya menggunakan uji coba furosemid dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan itu satu kali 24 jam yang suntikan aja, Dok. Jadi kita bisa lihat langsung gitu loh dengan yang suntikan last injeksi. Dari situ akan kelihatan sudah mulai kempesan nih, misalnya kita nggak punya tools USG gitu ya. Tapi kebanyakan kalau yang hidronefrosis kita pakai furosemid nggak ngepek, Dok. Seperti itu, Dok. Oke, siap dokter.